Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruding, pendamping lokal desa Kecamatan Matirubulu, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam podcast ini telah hadir Bapak Kepala Desa Panandrang, yang mana tema pada hari ini yakni penentasan kemiskinan ekstrim, yang mana sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun 2022, yakni penentasan kemiskinan ekstrim. Sekarang ini sudah ada pula Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang akan mendatang, yang mana di dalamnya, poin yang ada di dalamnya itu salah satunya adalah bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang miskin. Ya, mungkin terlebih dahulu ya Bapak Kepala Desa bisa memperkenalkan diri. Silakan, Tabe Pak Desa. Ya. Terima kasih. Nama saya Baharudin Pasi, Kepala Desa Panandrang, Kecamatan Matirubulu, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Berapa tahun ya Pak Desa, atau berapa periode Pak Desa memimpin Desa Panandrang ini? Saya sudah 3 periode. Periode pertama 2005-2011, 2011-2017, 2017 dan 2023. Ya, berarti di tiga kali periode ini Pak Desa sudah mengenal ya potensi-potensi desa yang ada di Desa Panandrang ini. Betul. Mungkin Pak Desa bisa memberikan gambaran seperti apa sih Desa Panandrang ini? Betul, bahwa pertama-tama saya perkenalkan bahwa letak Desa Panandrang itu berada di Jalan Poros Papin, Pindrang Parepare. Ya. Dan letak juga berbatasan dengan Desa Makawaru, sebelah utara, selatan, sebelah timur Desa Alikta, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Landrisan, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Padaidi. Adapun jumlah penduduk itu sekitar 4.500. 1.500 ya. Berapa Pak Desa? 4.500. 4.500 Pak Desa. Ya. Terkait kemiskinan ekstrim Pak Desa ini, terkait keputusan Menteri Koordinator Sumber Daya Manusia tentang kabupaten maupun prioritas pengentasan kemiskinan, apakah Bapak optimis bahwa Kabupaten Pindrang ini, khususnya Desa Panandrang ini, di tahun 2024 sudah jauh dari yang namanya kemiskinan ekstrim? Insya Allah kami dari pemerintah desa sudah berusaha, di mana angka kemiskinan di 2017 Panandrang itu 275. 275 ya. Di 2018 sudah turun menjadi 125. Di 2022 ini sudah 88 orang. Jadi untuk penanganan kemiskinan 2024 insya Allah Panandrang ke posisi 0%. Ya, berada di posisi 0% ya. Mudah-mudahan Pak Desa untuk kedepannya Panandrang bisa berada di 0%. Tapi kan untuk melalui itu semua pasti ada kiat-kiat yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa sendiri. Seperti apa itu yang dilakukan sehingga kemiskinan ini agak berkurang dari tahun ke tahunnya Pak Desa? Jadi pertama-tama kita ini di Desa Panandrang, terutama atas kepimpinan saya, kita bikin peta. Peta ya, desa itu ada kita danakan dengan ada 3 kategori. Di kategori itu ada masyarakat tidak mampu, prasejahtera dan sejahtera. Jadi setiap 6 tahun kita evaluasi tentang taraf hidup masyarakat. Kebetulan juga di Panandrang ini adalah pusat perekonomian Kecamatan Matirubulu. Setelah adanya dana desa, kita sudah membuat gebrakan di mana perintisan jalan ke pertanian, baik perkebunan dan pertanian sawah, sehingga memudahkan akses daripada pertanian, sehingga hasil pertanian dan perkebunan itu mudah untuk sampai ke rumah masing-masing para masyarakat. Tidak perlu lagi dipikul atau semacamnya Pak Desa ya. Ya. Selanjutnya Pak Desa, dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam hal ini, program kemiskinan ekstrim, kebijakan seperti apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Kepala Desa sendiri?
Kami setelah adanya peraturan menteri, sejak dari adanya juga dana desa, Ya. kami telah membuat gebrakan di mana kami selalu setiap tahun memprogramkan pelatihan. Oh, pelatihan. Terutama kepada ibu rumah tangga, kita membuka program jahit menjahit, di mana kita pilih dari masyarakat yang kurang mampu, sehingga sudah beberapa yang sudah mandiri. Termasuk mungkin dalamnya edukasi-edukasi seperti kewirausahaan ya Pak Desa ya. Ya, BUMDes dan semacam begitu. Ya. Selanjutnya Pak Desa, dalam hal bantuan langsung tunai di desa, bagaimana proses yang dilakukan untuk menentukan setiap KPN BLT itu? Ya. Jadi kami di tingkat desa, yang pertama-tama kita bentuk itu tim relawan. Tim relawan ini kita berikan kebebasan untuk mendata per wilayah masing-masing. Setelah itu kita tingkatkan di musyawarah desa, betul-betul kita validasi satu persatu dan menghadirkan seluruh tokoh-tokoh yang ada di Panandaran ini. Sehingga hasilnya ini tidak terjadi riak-riak di luar. Dari 300 mengerucut ke 88 orang. Iya, berarti yang kita lakukan pendataan dari dusun oleh relawan, kemudian kita lakukan verifikasi. Setelah kita verifikasi, kita lakukan rapat internal di kantor desa, menghadirkan semua stakeholder, menyampaikan nama-nama yang sudah tersaring tadi dan disebut namanya satu persatu, kemudian disampaikan alasan kenapa dan mengapa masyarakat ini wajar menerima BLT, begitu Pak Desa ya? Jadi begini, saya luruskan dulu. Ini pendataan KPM, keluarga penerima manfaat ini, betul-betul kami laksanakan sesuai dengan asas keadilan, di mana dihadirkan semua dusun untuk verifikasi per dusun warga yang masing-masing yang tercatat. Jadi bukan semata-mata keputusan ini diambil orang per orang, terutama sesuai kepala desa, tapi ini betul-betul hasil musyawarah desa. Ini murni. Sehingga apa yang saya bilang tadi, riak-riak di masyarakat atau protes itu boleh dianggap tidak ada, karena ini betul-betul mengarah ke sasaran. Bagaimana harapan Bapak Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa Panandrang ke depannya agar kemiskinan ekstrim khususnya di Indonesia ini bisa tidak ada lagi atau 0%? Jadi sebenarnya kalau saran saya dan sekedar usulan kepada pemerintah pusat untuk penekanan angka kemiskinan di Republik ini, ada usulan kami, yaitu harus satu pintu. Di mana ada beberapa kementerian atau OPD yang mendata dengan metode yang berbeda, sehingga angka kemiskinan di desa itu makin tahun makin bertambah. Hanya diakibatkan karena 4 instansi yang melaksanakan pendataan dan metode yang berbeda-beda. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mendengar kami dari bawah, bahwa untuk penekanan angka kemiskinan di desa itu harus satu pintu. Mungkin ada yang ingin disampaikan langsung ke Kementerian Desa melalui podcast ini, waktu dan tempat saya persilakan Pak Desa. Kami dari Kepala Desa sangat mengharap mudah-mudahan desa ini tetap berkelanjutan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Desa sekarang, di mana masyarakat sangat merasakan. Alhamdulillah kami dari Kepala Desa sekali lagi mengharapkan kepada Bapak Menteri, semoga Bapak Menteri berlanjut terus. Ya, itulah tadi percakapan singkat dengan Bapak Kepala Desa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir di tempat podcast ini. Jadi kami sampaikan kepada seluruh sahabat desa, ya apa yang sahabat desa saksikan, ya mudah-mudahan bisa didengarkan, bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sekian sahabat desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.